kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada satu strategi yang disebut dengan share, ya, and track. Ya, share and track. Share itu artinya sebarkan. Ya, share itu artinya sebarkan atau juga artinya bagikan. Ya, share itu artinya sebarkan atau juga bagikan, ya. Apa yang kita sebarkan dan apa yang kita bagikan? Yang kita sebarkan dan yang kita bagikan adalah kisah inspiratif. Ya, kisah inspiratif. Nah, kisah inspiratif itu adalah sebuah kisah yang kalau orang lihat, kalau orang baca, itu memberikan sebuah inspirasi, ya, sebuah inspirasi kepada dirinya dan dirinya tergugah, ya, tergugah untuk bertanya, ya, atau untuk memberikan respon. Jadi kisah inspiratif adalah sebuah kisah yang dapat menginspirasi, yang dapat menggugah sehingga orang yang mendengar, orang yang membaca itu tergugah untuk memberikan respon. Untuk memberikan respon, ya, kepada orang yang mengirimkan kisah inspiratif ini, sehingga dari respon itulah kita akan tindak lanjuti. Ya, kita akan tindak lanjuti. Ya, dalam bentuk nanti tracking. Nanti Bapak akan jelaskan, ya. Jadi kisah inspiratif. Kisah inspiratif ini bisa berupa pengalaman kita di dalam menggunakan produk, bisa berupa pengalaman kita di dalam melakukan bisnis debt sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, ya. Yang berikutnya juga bisa juga pengalaman kita mengikuti perjalanan ke mancanegara bersama dengan debt. Bisa juga pengalaman kita yang dulu kita adalah seorang pemalu, sekarang kita menjadi seorang pemberani, ya. Perubahan dari karakter kita dari pemalu menjadi pemberani dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Kisah inspiratif kita yang berkaitan dengan produk, kisah inspiratif kita yang berkaitan dengan bisnis, kisah inspiratif kita yang berhubungan dengan perjalanan ke mancanegara, kisah inspiratif kita yang berhubungan dengan perubahan karakter. Ini kita tuangkan bisa dalam bentuk tulisan, ya, kita tuangkan bisa dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk video, Di share-nya kita bisa melalui yang tadi Bapak katakan, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, bisa melalui Zoom, bisa melalui TikTok, bisa melalui Messenger, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang kita sebarkan bagikan adalah kisah inspiratif. Kisah inspiratifnya itu menurut Babe haruslah kisah yang terjadi pada diri kita. Ya, kisah yang terjadi pada diri kita agar supaya pada saat nanti direspon, kita bisa jawab. Tapi kalau kita menggunakan kisah inspiratif dari orang lain, ya, kisah inspiratif daripada orang lain, begitu ditanya, enggak kok itu juga videonya teman saya pakai. Ya, agak susah, ya. Saya pikir setiap orang yang ada di sini punya kisah inspiratif. Kalaupun bonusnya masih kecil, pasti punya pengalaman di produk. Kalaupun tidak punya pengalaman produk ataupun tidak punya pengalaman dari sisi perubahan karakter. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kepada siapa kita akan sebarkan? Kepada siapa? Ada dua target. Yang pertama adalah kepada mereka yang non-member. Kepada mereka yang non-member. Siapa mereka? Saya nggak tahu. Kan kita sebar aja. Kita sebar melalui WhatsApp dan kan nanti yang respon siapa juga kita nggak tahu. Tapi kita juga bisa sebar ini kepada member kita yang sekarang ini sedang tidur manis, ya, atau member kita yang sedang tidur, sleeping downline, ya, kirimkan kepada mereka. Kan kalau kita kirim kepada mereka, jangan kirimkan lewat
Jangan kirimkan lewat Twitter, tapi kirimkan lewat WhatsApp. Ya, cari tahu WhatsApp mereka itu apa dan sebagainya, supaya kita bisa kirimkan kisah inspiratif ini kepada mereka. Ya, kita kirimkan kepada mereka. Tapi kalau seandainya kita menggunakan media sosial yang umum, nah kita tujukan kepada non-member. Jangan kepada member lain ya. Nggak boleh kepada member orang lain. Itu sama juga orang yang sudah jadi member untuk pindah jaringan, itu nggak boleh. Jadi kita WhatsApp saja, kita Instagram saja, kita Zoom saja dan sebagainya. Babe sering kali, setiap kali kita pergi ke luar negeri, Babe itu melalui Instagram, melalui Messenger, melalui apa dan lain sebagainya, kirim aja. Ada aja orang yang merespon, Pak, ini perjalanan kemana? Ya, ini Babe selalu jawab, ini perjalanan waktu kami ke Beijing, kami berangkat dengan total 800 orang. Wih, banyak amat. Ya, kami semua mendapatkan perjalanan gratis karena prestasi kami. Nah, perjalanan gratis karena prestasi. Terus apa maksudnya? Ya, kami menjalankan sebuah bisnis. Bisnisnya apa dan sebagainya. Tapi tinggal kalau saya ngomong panjang lebar melalui Messenger, ya, nggak akan cukup waktunya. Ya, nggak akan cukup waktunya. Boleh nggak saya dapatkan nomor WhatsApp Anda, nama Anda, supaya kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Ya, begitu sudah dapat, kan enak. Nama sudah tahu, nomor telepon sudah tahu, tinggal kita bikin janji. Bikin janji ketemu juga bisa, atau mungkin kita lanjutkan melalui WhatsApp pun juga nggak ada masalah. Yang penting begitu direspon, ya harus segera ditanggapi. Begitu direspon, harus segera ditanggapi. Jadi, kalau ada respon dari ini, harus kita segera tanggapi. Ya, kalau dapat respon dari ini, juga harus kita tanggapi. Tanggapinya berapa lama waktunya? Jawabannya ASAP. ASAP itu adalah as soon as possible. As soon as possible artinya segera. Ya, segera. Nah, jadi berarti harapan kita dari share ke track, ini kita berharap ada respon. Ya, kita berharap ada respon. Ya, kita berharap ada respon, baik itu dari orang yang belum menjadi member atau belum menjadi konsumen, atau mereka yang sudah menjadi downline, ataupun juga mereka yang pernah membeli produk dari kita. Ya, yang pernah membeli produk dari kita. Pokoknya begitu dapat respon, ya, dari apa yang kita share, sekarang kita beralih ke track. Arti daripada track adalah satu, kita harus segera lacak. Kita harus temukan. Dan yang ketiga, kita harus lakukan closing atau follow up. Ya, closing atau follow up. Jadi begitu direspon, kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu nama dan alamatnya. Ya, nama dan alamatnya. Ya, nama dan alamatnya. Ini seperti kalau kita lacak, ini kalau di dalam apa yang Babe ajarkan di dalam perekrutan kan, yang pertama adalah kita harus knowing. Kita harus knowing siapa nama alamat dari prospek kita. Yang kedua adalah kita harus visiting. Kita harus kunjungi. Jadi knowing and visiting ini sekarang diganti dengan yang namanya lacak. Karena kita menggunakan media sosial. Jadi kita nggak mungkin berkunjung ke rumah dia. Ya, jadi kita dapatkan nama dan alamat ya, melalui lacak. Setelah itu temukan. Nah, temukan ini yang kalau dalam yang Babe ajarkan itu ini namanya juga inviting, ya, inviting dan sekaligus yang namanya closing. Ya, yang namanya closing. Jadi kita setelah kita dapatkan, kita temukan dan sebagainya, nah kita cari tahu. Di closing kita tahu orang itu tinggal di mana. Orang itu tinggal di mana. Kalau tinggalnya satu kota domisili, ya, kalau kota domisili, berarti dari online kita
offline dengan dia. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk bertemu. Tetapi kalau seandainya orang tersebut tinggalnya di luar kota berarti di luar kota beda dengan domisili kita. Nah, kita tetap lanjutkan dengan cara online. Pokoknya sampai closing, sampai dia jadi konsumen atau dia menjadi downline. Dia jadi konsumen atau dia menjadi downline. Nah, kalau satu kota dari online kita pindah ke offline, ya, pindah ke offline. Jadi dari online kita kenal mereka, kita offline jumpa dengan orang itu. Tapi kalau tinggal di luar kota, kita ketemu dengan cara online, mungkin kita follow up-nya juga dengan cara online. Ya, kita jangan online. Nah, strategi dari online ke offline atau offline mungkin jadi ke online, itu yang kita sebut dengan O2O. Ya, O2O yaitu yang pertama, dari online kita pindah ke offline jika rumah tinggal prospek satu domisili dengan kita, atau mungkin kita jumpa dia dengan cara offline tapi kita bisa follow up dia dengan cara online. Jadi kapan kita melakukan cara nomor satu, online ke offline atau offline ke online, ya, ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, cara ini yang kita sebut dengan cara hybrid. Ya, cara ini yang kita sebut dengan cara hybrid. Ini yang Mbak B sebut sebagai strategi share and track. Ya, share and track. Apakah ini sudah kita lakukan? Sudah, sebenarnya. Sudah kita lakukan. Kalian yang sudah melakukan ini paling hebat menjadi seorang sharer. Sharer itu adalah orang yang membagi, orang yang menyebarkan. Tapi kita tidak bagus sebagai seorang tracker. Ya. Kita masih belum memainkan peran sesungguhnya sebagai seorang tracker. Sebagai seorang tracker, pada saat apa yang kita bagikan direspon, kita harus lacak. Temukan, dapatkan nama dan alamatnya. Temukan, dapatkan nama dan alamatnya. Setelah itu kita temukan, nah kita follow up. Kita follow up-nya dengan cara apa? Kalau ternyata si prospek itu tinggalnya satu kota domisili dengan kita, dari online kita switch ke offline. Sampai akhirnya nanti ke online lagi dalam hal pembinaan secara umum. Kalau kita temukan secara offline, mungkin follow up-nya bisa dengan cara offline juga, tapi juga bisa dengan cara online. Tadi Babe sudah katakan di depan, hari ini Babe ketemu dengan kalian secara offline. Tapi apa yang Babe katakan pada hari ini juga di-sharekan secara online. Jadi apa yang Babe lakukan, kalian juga harus lakukan. Ya kan, juga harus lakukan supaya kita nggak memutus hubungan silaturahmi dengan kita punya downline. Tapi kalau kita bisa mengupayakan dengan cara lain, ya, selain dengan offline, bisa dengan online, maka kita bisa tetap berkomunikasi dengan setiap downline yang ada di bawah kita. Pada saat kita ketemu dengan mereka secara offline, jangan lupa online pun tetap harus dipakai. Ya, online pun juga tetap harus dipakai. Seperti itu, ya. Strategi ini yang kita sebut sebagai strategi share and track. Kita sudah lakukan ini. Hebat kita. Itu kita sharekan. Kita bikin seinspiratif mungkin, semenarik mungkin agar supaya direspon. Nah, kesalahan kita adalah pada saat direspon, kita nggak memainkan peran sebagai seorang tracker, sebagai seorang pelacak, sebagai seorang penemu, sebagai seorang penindak lanjut. Kita dapat, kita rekrut, setelah itu kita tinggal, kita cari lagi, kita share lagi. Dapat kita rekrut, share lagi. Dapat kita rekrut, share lagi. Tracknya nggak dimainkan. Nah, sekarang kita mau lebih tekankan, selain kita sebagai seorang sharer, kita juga harus bisa berperan sebagai seorang tracker. Ya, seorang tracker. Jadi kita dapatkan dia dengan cara online. Kalau kota domisilinya sama, kita follow up dengan cara offline, lalu kembali lagi ke online.
Kalau kita dapatkan prospek di kota yang berbeda dengan kita dengan cara online, kita follow up juga dengan cara online. Tapi ingat, pada saat kita bertemu muka dengan downline kita secara offline, entah itu 2, 3, 4, atau 5, nggak perlu banyak ya, 2, 3, 4, 5, tapi pada ya udah jadi online. Jadi apa yang ditanya dan sebagainya, kita bisa jawab. Oke, itu yang Babe mau sharekan.